Selamat malam, berkah dalam, Kamas Mbak Yu. Kembali lagi dengan saya Sati dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Nah, di minggu ini adalah hari yang penuh berkah karena kita baru saja merayakan Rabu Abu, yang berarti kita harus membersihkan diri dari dosa dan bertobat kepada Allah. Kemudian di minggu ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum itu kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, ya makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami masih diberikan kesehatan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga di hari Prapaskah ini kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berani bertobat dan menjadi saksi iman bagi sesama kami. Tuhan, kiranya segala apa yang kami usahakan dalam masa pantang dan puasa ini, kami mampu kembali lagi menjadi murni, menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, udah siap ya? Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku seluruhnya, itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau menyobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Lalu ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ya, Kang Mas Mbak Yu, sahabat kasih, bagaimana setelah mendengarkan sabda Tuhan kali ini? Semoga hatinya lebih fresh, lebih tergugah lagi. Nah, di minggu ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, dan kita juga memasuki masa pantang dan puasa. Nah, seperti dalam bacaan tadi, puasanya umat Katolik itu berapa hari? Berapa bulan? Ya, 1 bulan lebih ya. Ada 40 hari. Seperti Yesus juga berpuasa 40 hari lamanya. Nah, di dalam bacaan Injil tadi, ketika Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan mengalami banyak cobaan dari si iblis. Dalam cobaan tersebut, di mana Tuhan Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu jawab Yesus tadi apa? Bahwa hidup itu tidak hanya dengan roti saja, tapi dengan firman gitu. Maksudnya bagaimana ini? Kok dikatakan bahwa hidup itu tidak hanya dengan roti tapi dengan firman? Ya memang tujuannya hidup itu kita nggak melulu hanya karena makan ya. Mosok hidup hanya untuk makan? Tentu saja hidup kita harus berarti, atau hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin ada yang pernah dengar lagu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, jangan perhatikan suaranya yang fals ya, tapi pesan-pesannya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, melayani itu dengan kita menaati firman-firman yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan kasih kepada semua orang, seperti itu. Jadi orang hanya memikirkan besok aku makan apa ya, besok aku bisa makan apa enggak ya, kayak gitu. Nah, itu kalau dalam kehidupan saat ini. Jadi kita tidak boleh terfokus dengan besok saya mau makan apa, atau besok saya bisa makan enggak, atau besok saya dikasih rezeki atau enggak, kayak gitu. Kalau dicerna dari kata-katanya tadi. Nah, terus kemudian si setan tidak kapok mencobai Tuhan Yesus. Nah, yang kedua itu Tuhan Yesus diajak oleh si setan ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan segala kerajaan, segala kemewahan. Nah, kata iblis apa? Dikatakan bahwa jika Tuhan Yesus mau menyembah si setan, nah, dia akan memiliki segala kekayaan itu. Nah, tapi apa jawabnya Tuhan Yesus? Ya tidak mau. Akhirnya si setan masih tidak menyerah lagi. Tuhan Yesus disuruh lompat dari ini ya, tempat yang tinggi. Terus jawab Yesus apa? Jangan engkau menyobai Tuhan Allahmu, karena apa? Ya, karena sudah tertulis ya dalam kitab suci bahwa kita tidak mencobai Allahmu. Kalau di situ kan iblis mengatakan, kalau kamu berani loncat dari tebing ini, pastinya Tuhan akan menyuruh para malaikat untuk menolongmu, untuk supaya tangannya menopang Tuhan Yesus, biar kakinya tidak menyentuh ke tanah, biar tidak, istilahnya tidak sakit, tidak mati, seperti itu. Terus jawabnya Tuhan Yesus kayak gitu. Jawabnya bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kata-kata itu
eh, saudara-saudara terkasih pernah mendengar di mana? Di 10 perintah Allah. Iya, di 10 perintah Allah juga sudah tertulis ya, bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan gitu. Nah, di situ di gambaran bacaan tadi dikatakan bahwa orang berpuasa itu ada aja godaannya. Nah, begitu pula ketika kita di bulan yang penuh berkat ini, kita kan melakukan pantang dan puasa. Tentu saja banyak godaannya, yang mungkin istrinya ini senengane mancing-mancing emosi gitu ya, bukan mancing ikan tapi mancing emosi. Nah, di situ kita menguatkan iman kita supaya lebih sabar menghadapi istri gitu. Terus mungkin ada lagi sing tanggane suka nyinyir, suka ngomongke. Nah, ngomongke kejelekan orang lain. Mungkin nek pas nggak puasa rasa-rasanya pengen datengin, pengen marah-marah, tapi dengan berpuasa kita mereda emosinya gitu. Saya juga seperti itu, Bu. Jadi saudara-saudara terkasih, ketika saya berpuasa entah tahu kenapa secara nurani itu ini dari alam bawah sadar sendiri itu kayak sudah ngerem seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu sudah kayak bawaan. Oh iya, saya sekarang lagi berpuasa, berarti saya tidak boleh marah-marah. Contohnya seperti itu. Mungkin untuk anak-anak di sekolah minggu juga mungkin ada yang pantang jajan seperti itu. Terus godaannya itu ada aja, di mana ada yang temennya itu beli es krim lagi waktu panas-panasnya. Wah, itu waduh, rasanya seger banget, saya kepingin, tapi kok saya lagi berpantang. Misalnya seperti itu ya. Setan itu banyak cara untuk menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Nah, tentu saja sebagai anak-anak Allah kita harus berani dengan bulat hati, dengan sungguh-sungguh untuk menolak si setan atau si jahat supaya tidak terjatuh dalam dosa. Nah, di masa prapaskah ini kita juga diajak untuk memurnikan diri, di mana kita sungguh-sungguh bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, dari bacaan Injil ini di rumah bisa sambil merefleksikan, di mana oh dulu dosa-dosa saya seperti ini. Terus di masa pantang dan puasa ini hal apa toh yang mau diperbaiki, yang ingin ditingkatkan lagi. Terus kira-kira hal-hal buruk apa yang ingin dibuang, disingkirkan, ditinggalkan, seperti itu. Mungkin Kang Mas, Mbak Yu, saudara-saudara terkasih, ini apa namanya, di rumah bisa merefleksikan sendiri ya atas segala dosa-dosa, kesalahan, kekurangan. Jadi ketika kita mampu berefleksi, kita tarik ke dalam pikiran kita, bagaimana kita akan berani mengambil langkah untuk bertobat menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu saja Kang Mas, Mbak Yu, itu bukan hal yang berat. Wong sayae kadang juga gitu. Wah, rasa-rasane kemarin habis ngaku dosa, tapi baru apa namanya sampai rumah kebetulan kok ya ada entah anak atau suami atau siapa aja yang kira-kira membuat emosi.
emosinya sudah mau naik ke ubun-ubun lagi gitu. Nah, kelemahan saya di situ Kang Mas Mbak Yu. Jadi saya itu lebih mudah untuk emosi. Nah, itu jadi pantang saya yang paling berat itu ini. Nah, tapi tentu saja saya tidak pantang menyerah, akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Kang Mas Mbak Yu dan saudara-saudara terkasih juga seperti itu ya. Kita melakukan aksi nyata di masa pantang dan puasa ini. Jadi pantang puasa yang kita jalani ini orang yang nahan lapar tok, orang yang nahan pantang tidak melakukan ini itu, tapi benar-benar bermakna. Nah, mungkin ketika berhasil kita menjalani puasa selama 40 hari, dalam hati kita akan merasakan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, rasa bangga, rasa kekaguman terhadap Tuhan atas pertolongan Tuhan ketika kita mampu melewati selama 40 hari ini. Ketika kita menahan lapar, menahan marah, menahan segala pantang yang kita jalani, segala dinamika kita yang buruk-buruk itu kita buang, kita hancurkan, kita lebur dan diganti dengan lembaran baru, dengan warna baru, dengan kasih baru, dengan semangat prapaskah baru. Nah, mungkin di situ kita akan merasa lebih damai, lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu. Nah, Kang Mas Mbak Yu, sahabat terkasih, sekian dulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Tentu saja kita akan kembali di minggu depan dengan mendengarkan sabda Tuhan yang lain. Jangan lupa tetap semangat berpuasa, semangat berpantang, dan berani ambil bagian, berani menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan berani untuk mewartakan kerajaan Allah. Baik, Kang Mas Mbak Yu, sahabat kasih, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa tentunya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan atas sabda-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga dengan sabda-Mu ini kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga di masa prapaskah, di masa pantang dan puasa ini, kami Kau kuatkan untuk lebih dalam lagi, lebih kokoh lagi dalam memperbaiki pribadi kami menjadi pribadi yang mau bertobat dan semakin dekat dengan Engkau. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Kang Mas Mbak Yu, sahabat kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.